Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video untuk menjawab salah satu pertanyaan saudara kita yang dituliskan pada kolom komentar di channel YouTube saya, menanyakan tentang dalil atau keterangan mengenai ruh bisa bicara, melihat, dan mendengar. Pada dalil yang pertama terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Pada firman Allah tersebut adalah percakapan antara Allah dan roh manusia saat azali, saat alam semesta belum diciptakan. Percakapan itu adalah bukti bahwa roh itu bisa melihat, bicara, dan mendengar. Di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah menyampaikan dengan kalam hakikat kepada salah satu walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang bunyi kalimat hakikat itu adalah, "Hai hamba, sesungguhnya engkau telah melihat daku sebelum dunia terhampar, dan engkau mengenal siapa yang telah engkau lihat." Di situ dijelaskan bahwa roh kita sebelum ditiupkan ke dalam jasad itu sudah melihat Allah tanpa perantara. Sebelum dunia terhampar maksudnya adalah saat azali, sebelum alam semesta diciptakan. Sedangkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 3500 disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Saibah, keduanya dari Abu Muawiyah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir dan Isa bin Yunus, semuanya dari Al-A'masi. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, sedangkan lafaznya dari dia telah menceritakan kepada kami Asbat dan Abu Muawiyah, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Abdullah bin Murrah dari Masruq, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah perihal ayat ini, dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rizki. Surat Al-Imran ayat 169. Dia berkata, kami dulu pernah menanyakan hal itu, dan beliau menjawab, roh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantungan di ars. Ia dapat keluar, masuk surga sesuka hati, kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Kemudian Rob mereka menengok mereka seraya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan kalau kami sudah dapat keluar masuk ke surga sesuka hati kami. Lalu Allah terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan itu, maka mereka pun menjawab, duhai Rob, kami menginginkan ruh kami dikembalikan lagi ke jasad kami hingga kami dapat berperang lagi di jalanmu untuk kesekian kalinya. Ketika Allah melihat kalau mereka tidak lagi membutuhkan sesuatu, akhirnya mereka ditinggal pergi. Pada hadis tersebut adalah percakapan antara Allah dan roh manusia, roh orang yang beriman, calon penghuni surga. Percakapan itu adalah bukti bahwa roh itu bisa melihat, bisa bicara, dan bisa mendengar.
Selain dalil atau keterangan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya dalam channel YouTube saya banyak bukti nyata yang terjadi di akhir zaman ini yang membuktikan bahwa roh itu bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa bicara, yaitu melalui sarana gaib berupa mimpi bagian dari kenabian. Anda bisa menonton video tentang kisah mimpi yang saya alami, yang dialami istri saya dan orang lainnya di channel YouTube saya pada playlist mimpi. Pada channel YouTube saya itu ada ratusan mimpi yang sudah saya posting. Yang mana kebanyakan mimpi yang dialami yang sudah saya posting di channel saya itu adalah kebanyakan dialami oleh saya dan istri saya. Sebagian lainnya dialami orang-orang yang saya bimbing kerohaniannya. Dan juga sebagian kecil lainnya adalah mimpi yang dialami orang lain yang bertanya kepada saya tentang takwil mimpi yang dialami mereka. Jadi roh itu bisa melihat, bisa bicara, dan bisa mendengar saat kita mengalami mimpi. Dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang itu disebutkan bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa roh orang yang hidup dan roh orang yang mati bertemu di alam barzah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang bunyinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Qurtubi berkata, Ibnu Abbas dan para mufassir lainnya mengatakan bahwa roh orang yang hidup dan roh orang yang mati bertemu dalam mimpi dan saling mengenal sesuai kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mereka kembali ke tubuh mereka, Allah menahan roh orang yang mati dan mengirimkan roh orang yang hidup kembali ke tubuh mereka. Sa'id bin Jubair berkata, Allah memegang roh orang yang mati ketika mereka mati dan roh orang yang hidup ketika mereka tidur, sehingga mereka saling mengenal sesuai kehendak Allah. Dia menahan roh yang telah dia tetapkan kematiannya dan mengirimkan roh yang lain, artinya dia mengembalikannya. Dia yang dimaksud pada perkataan beliau itu adalah Allah. Ibnu Qayyim sangat mendukung pendapat ini dan menyebutkan bahwa kenyataan membuktikannya. Dia berkata, pertemuan roh orang yang hidup dan roh orang yang mati menunjukkan bahwa orang yang hidup melihat orang yang mati dalam mimpinya, bertanya kepadanya, dan orang yang mati memberitahunya tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang hidup. Dan berita itu sesuai dengan kenyataan di masa lalu dan masa depan. Kadang-kadang orang yang mati memberitahunya tentang harta yang dia kubur di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, atau tentang hutang yang dia miliki dan memberikan bukti-buktinya. Nah, hal itu terdapat di dalam kitab Ar-Ruh. Lebih dari itu, orang yang mati memberitahunya tentang perbuatan yang dia lakukan yang tidak diketahui oleh siapapun, dan lebih dari itu dia memberitahunya bahwa dia akan datang pada waktu tertentu dan itu terjadi seperti yang dia katakan. Kadang-kadang dia memberitahunya tentang hal-hal yang orang yang hidup yakin bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Nah, itulah dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang ditanyakan oleh saudara kita, yaitu tentang ruh itu bisa melihat, bicara, dan mendengar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.